Jadi kita di siang hari Senin ini ya, mudah-mudahan kita bisa terus sehat dan bisa berdiskusi ya, membahas. Saya sangat mengharapkan sekali para mahasiswa saya bisa menambah wawasannya, bertambah wawasan tentang medan magnet ya hari ini. Jadi bagian dari perkuliahan besar medan elektromagnetika. Ya, memang kita satu semester membahas dari elektrostatika sampai dengan medan elektromagnetik yang berubah dengan waktu ya, sampai gelombang mungkin juga. Itu sebetulnya juga 3 SKS terlalu sedikit ya. Jadi materinya mau nggak mau dikecilin, nggak terlalu lengkap seperti halnya yang dibahas di buku ya. Jadi kita pilih-pilih yang penting-penting aja. Nah, setelah membahas tentang elektrostatika plus arus listrik, kita akan masuk ke medan magnet ya. Jadi medan magnet ini medan magnet statis dulu kita bahas. Ke depan kita akan ketemu dengan medan magnet yang dinamis ya, yang berubah dengan waktu. Jadi makin seru. Tapi ini pun juga seru ya, medan magnet statis, elektrostatis itu seru sekali karena aplikasinya banyak. Jadi para mahasiswa diharapkan untuk paling nggak tahu dulu ya, nanti kalau mau serius, mau detail itu akan banyak sekali manfaatnya ya. Dan yang menarik itu gini, kalian itu nggak harus urusan kerjaan, bisa juga dari hobi ya, dari senang-senang itu bisa jadi bermanfaat juga. Jadi medan magnet statis ini sebagai pasangan dari medan listrik statis ya. Waktu itu saya di awal perkuliahan di pertemuan ketiga, keempat ya. Di pertemuan ketiga waktu itu saya membahas tentang medan yang menghasilkan gaya pada muatan Q ya. Jadi saya mempunyai muatannya ini yang putih-putih ini ya. Jadi muatannya ini, nah ini di sini kalau saya taruh di sini maka dia akan terkena gaya ke sana. Kemudian saya letakkan di sini, dia terkena gaya ke sana. Saya letakkan di sini, gayanya ke sana. Dan muatan ini adalah muatan yang diam. Ya. Jadi muatan ini diam. Ini bukan bergerak muatannya ke sana, tapi saya letakkan di sini. Beberapa saat kemudian saya pindahkan. Nah, saya amati setelah dia saya letakkan, bukan ketika saya gerakan. Jadi medan listrik atau medan elektrostatika itu bisa menghasilkan gaya pada muatan diam. Dan gayanya ini paralel atau sejajar dengan medan listrik. Makanya waktu itu kita definisikan ada medan listrik loh gitu. Jadi kita sebenarnya nggak tahu ada medan listrik, tetapi gara-gara ada gaya, maka kita definisikan. Ya, ini pinter-pinternya insinyur, pinter-pinternya ilmuwan. Kalian juga harus cerdas ya. Jadi melakukan semacam pengamatan yang runtut, yang sistematik kita bilangnya. Kemudian berani melakukan terobosan. Wah, ini ada akibat ini nih. Kalau ada akibat ini, kemungkinan ada ini nih, gitu. Ya, itu cara berpikir seorang insinyur, mampu untuk setelah melakukan pengamatan yang banyak, mampu untuk mengambil suatu keputusan. Ya, jadi asal muasal cerita medan listrik atau E itu seperti itu. Jadi di dalam medan listrik statis ada gaya pada muatan yang diam. Nah, tetapi yang menarik adalah pada medan magnet statis. Nah, pada medan magnet statis ini muatannya harus bergerak. Jadi saya ambil copy paste sajalah gambar yang sama. Tetapi sekarang saya letakkan di sini di dalam ruangan ini bukan medan listrik statis tapi medan magnet. Nah, kalau medan magnet muatannya diam saja, maka tidak ada gaya. Ya, jadi kita misalnya asumsikan nih, oh di situ ada medan apa ya? Medan listrik atau medan magnet ya. Nah, tinggal kita cek aja, kita tes. Seandainya tidak ada gaya, maka dia sudah pasti bukan medan listrik. Ya, kita letakkan di situ. Kita asumsi di ruangan ini ada medan listrik atau medan magnet. Kita letakkan aja muatan. Muatannya diam. Oh, ternyata bergerak oleh gaya. Oh, berarti di situ ada
ada medan listrik statis. Karena beda antara medan listrik statis sama medan magnet statis, gayanya itu bekerja hanya pada muatan yang bergerak. Ya. Jadi di sini muatannya saya gerakin pada medan di dalam medan magnet. Muatannya bergerak dengan arah ini, ya, kurang lebih sama yang di atas ini. Menyelusuri jalur yang putus-putus, ya, bebas saja nih. Medan magnetnya pun saya gambarkan bebas saja. Karena pada dasarnya bentuknya bisa bebas, tapi nanti kita akan lihat medan-medan magnet yang sederhana, ya. Yang sederhana itu ya seperti kalian pernah belajar berkali-kali dengan kami, medan listrik, medan magnetnya itu misalnya sejajar dengan sumbu X, sejajar dengan sumbu Y, sejajar dengan sumbu Z. Nah, itu yang mudah. Atau ada yang mudah lagi, sejajar dengan arah radial. Ya, kalau koordinat silinder, sejajar dengan arah apa namanya? Azimut, ya. Azimut itu arah V. Atau nanti di sistem koordinat bola sejajar dengan arah elevasi dari atas ke bawah. Itu kurang lebih medan magnet bumi itu begitu. Elevasi begitu. Ya, jadi itu yang gampang-gampang. Tetapi sebelum ke yang gampang, kita gambarkan dulu yang umum. Yang umum medan magnet bentuknya gimana? Ya suka-suka dia. Nah, ketika saya gerakan muatan di dalam medan magnet, maka dia akan terkena gaya. Gayanya gimana? Gayanya tegak lurus. Tegak lurus dari apa? Tegak lurus dari medan magnetnya dan tegak lurus dari gerakannya. Jadi itu menarik sekali. Ya, ini perlu kita garis bawahi fenomena ini. Ini fenomenanya yang ini kan yang ngamati orang sebelum kita. Jadi orang-orang rajin sebelum kita ini melakukan pengamatan yang banyak sekali dan dia simpulkan bahwa gaya yang diakibatkan oleh medan magnet pada muatan yang bergerak, gayanya itu tegak lurus dengan medan magnetnya, dan gayanya ini juga tegak lurus dengan arah gerakannya. Di sini velocity, V. Ya. Ini B medan magnet, tapi nanti belakangan kita namakannya bukan medan magnet, tapi medan magnet induksi. Ya. Itu masalah nama aja. Termasuk medan magnet. Ya, medan magnet ini didefinisikan. Ada loh fenomena itu. Fenomena itu tidak bisa kita lihat dengan mata. Sama seperti medan listrik statis ini, E ini. Tidak bisa kita lihat dengan mata. Tidak bisa kita lihat dengan alat ukur langsung. Kita hanya bisa secara tidak langsung. Misalnya dari gayanya. Ya. Jadi terlihat dengan jelas di sini. Ya, dengan jelas arahnya ke sana, maka gayanya tegak lurus. Terhadap gerakan dan terhadap medan magnet. Kalau saya balik gimana gerakannya? Jadi tadi kan dari titik A ke titik B gerakannya. Sekarang saya balik dari titik B ke titik A. Medan magnetnya nggak berubah, arah gerakannya aja berubah. Ternyata gayanya juga berubah. Nah, itu menariknya. Jadi ada poin ketiga. Ini poin pertama. Poin kedua, ada poin ketiga nih syaratnya. Ya, yang akan saya tampilkan di slide berikut. Nah, jadi di samping gaya yang diakibatkan medan magnet ini ya, Fm-nya. Gaya ini ya. Gayanya ini di samping tegak lurus terhadap medan magnet dan tegak lurus terhadap arah gerakannya. Ketiganya, jadi saya udah nyebut 3 besaran ini, membentuk sistem tangan kanan. Ya, jadi kalau kalian lihat kemarin itu medan listrik sejajar dengan gaya listrik. Nah, sekarang saya tambahkan E di sini. Jadi kalau kayak gini tuh, kemudian ada besaran apa lagi? Ada Q. Ya kemungkinan besar memang rumusnya begini. Kemungkinan besar. Dia sejajar. Tetapi di sini Fm itu vektor. Tegak lurus dengan medan magnet. Yang kedua, Fm tegak lurus dengan kecepatan. Jadi pertama di sini ada 3 vektor. Kedua, dia tegak lurus. Maka kita akan curiga bahwa ini adalah cross. Ini adalah cross. Nggak mungkin titik, nggak mungkin dot. Kalau dot itu hasilnya skalar. Ini cross.
Jadi vektor 1 dikalikan dengan vektor 2, hasilnya vektor ketiga. Nah, artinya kita coba akan kalikan aja. Apakah V dikalikan B menghasilkan F, Fm, atau B dikalikan V menghasilkan Fm. Nah, ternyata para ilmuwan yang menemukan ini dengan cara tadi, slide sebelumnya yang saya tunjukkan dengan arah dari A ke B, dari B ke A, dia berhasil mengamati ini, membentuk sistem tangan kanan. Jadi B, V, B, F, M. Ya, jadi kalau kita belajar waktu itu X, Y, Z. Urut-urutannya begini, X, Y, Z. Jadi kalau kalian gambarkan arah X ke sini, arah Y ke sini, maka pasti dengan aturan tangan kanan, arah Z ke atas. Ya. Aturan tangan kanan, ya, tinggal kalian kasih lihat tangan kanannya, arahkan dia ke X. Kemudian putar dia ke Y, maka arah ibu jari akan menunjuk ke arah Z. Ya. Jadi ini membuat sistem tangan kanan. X, Y, Z. Nah, X dengan Y, karena ini koordinat ortogonal, dia pasti tegak lurus. Tetapi V dan B tidak harus tegak lurus. Ya. V dan B tidak, di sini nggak ada tulisannya, ya, tapi V dan B tidak harus tegak lurus. Tidak harus tegak lurus. Kalau mau gampang, kita bikin tegak lurus aja, kayak begini. Ya, misalnya, saya arahkan, saya gunakan warna lain. Untuk V, saya gunakan katakanlah warna kuning ini. Misalnya, medan magnetnya ada ke sana. Medan magnetnya ke arah Y. Ini B-nya ke arah Y. B semua ke sana. Kemudian, gerakan muatannya, katakanlah muatannya saya gerakan ya. Muatannya saya gerakan, saya pakai warna apa ini, udah kelihatan. Jauh. Jadi muatannya itu, saya taruh di sini muatan positif, saya gerakan ke arah X. Nembus medan magnet, jadi dari sana tuh dia jalan kemari. Nah, muatannya tuh ke sana. Maka muatan ini akan ditarik ke atas. Ya, jadi muatannya itu akan ke sana nanti ditarik oleh gaya Fm. Jadi nanti muatannya kalaupun bergerak, bergeraknya itu unik. Saya pakai warna hitam, ketika di jalan nih, dia rada ditarik ke atas, jadi dia kayak membuat lingkaran gitu ke atas. Ya, karena ditarik oleh gaya ke atas akibat gerakannya dia sendiri. Jadi menarik sekali ini aplikasi dari medan magnet. Ya, nanti kalian akan lihat banyak aplikasinya. Salah satunya itu magnetic levitation. Nanti akan kita bahas di pertemuan ke-12 atau 13. Maglev, ya, aplikasi Maglev. Atau kalau yang ini nih aplikasinya apa? Ada lagi aplikasi lain ya. Itu di reaktor nuklir juga dipakai siklotron. Ada banyak aplikasi. Jadi para ilmuwan sebelum kita itu berhasil melalui pengamatan. Jadi sekali lagi, ini pengamatan tidak diturunkan dari rumus. Para insinyur, para matematikawan itu cerdas-cerdas. Sering diturunkan dari rumus panjang. Tapi rumus ini itu dari riset. Dari eksperimen. Ya. Dari eksperimen. Persis kayak Coulomb. Ya. Coulomb itu kan, ya Coulomb itu waktu itu kita bahas ya, nih sebagai pelengkap aja supaya direnceng bareng sama dia di sini. Fe ya. Gaya Coulomb. 1/4 T, saya tulis yang lengkap aja di sini, 1/4 T epsilon 0. Kemudian muatan penyebabnya dikalikan dengan muatan yang ditarik, dikalikan dengan arahnya ya. Katakan lagi. Ini Coulomb. Hukum Coulomb ini membahas mengenai gaya yang diakibatkan oleh medan listrik secara eksperimen. Nah, ini juga hukum ini ya namanya gaya Lorentz ya, mungkin ada tulisannya juga ya, saya nggak ditulis di sini ya, gaya Lorentz yang diakibatkan oleh medan magnet
Tetapi syaratnya muatan yang akan ditarik oleh gaya itu harus bergerak. Ya, harus bergerak. Dan bergeraknya pun, kalau kalian lihat di sini, misalnya tadi saya gambarkan agak beda ya. Saya gambarkan misalnya, ya kalau digambar ini kan saya ulang lagi ya. Ini case pertama nih. Case 1 ya, case 1. Case 1 itu kan medan magnetnya ke sana. Kemudian medan listriknya itu ke arah Y. Nah, ini saya gambarnya suka-suka saya kan. Yang penting apa? Yang penting sesuai sama ini. Jadi ini V-nya. Maka sesuai dengan aturan tangan kanan, arahkan jari-jari kalian ke arah V, putar ke arah B, kemudian kita akan mendapatkan arah dari gaya. Jadi arahnya ke kita. Ya tinggal kalian putar aja nih. Kasus ini tinggal kalian putar nih. Arahnya akan ke arah kita nih, F-nya. Jadi dia seperti turun dari atas ke bawah tapi mendekati kita. Nah, sekarang saya ambil kasus kedua. Case 2. Case 2. Medan magnetnya ke sana. Ke arah Y, katakanlah. Kan bisa saya gambarkan ini. Y ke sana. X ke bawah. Dan ke arah kita itu Z. Ya, silakan dicoba-coba dengan tangan. Nah, ini kasus kedua. Saya agak aneh. Saya gambarkan di sini. Ini medan magnetnya ke kanan, ke arah Y. Gerakan muatannya juga ke arah Y. Nah, loh, ya, silakan kalian exercise. Udah pasti ini gayanya 0. Ya, gayanya 0. F, M tidak ada. Kenapa? Karena V sejajar dengan P. Nah, menurut aturan perkalian ini, perkalian cross, sudut antara keduanya theta untuk kasus kedua ini sama dengan berapa? 0, ya. Kalau dia sejajar, hasilnya tidak ada. Nah, ini kalian bisa exercise terus ini. Ya, nanti bisa dicoba hitung-hitungannya kalau arahnya diubah-ubah suka-suka kita. Ya, sama ya kalau kasus ketiga misalnya gerakannya itu ke atas. Ya, kasus ketiga silakan aja nanti ditambahkan di sini case 3. Case 3 kalau B-nya itu ke kanan, B-nya itu ke kanan, kemudian gerakannya itu ke atas atau ke arah minus X, V-nya ke sana, ya, maka kemana arah gayanya? Ya arahkan jari-jari ke atas dulu ke arah V, kemudian putar dia ke arah B, maka dia akan masuk ke dalam. Ya, maka F-nya akan ke dalam. Nah, kalau ke dalam itu kita sering gunakan simbol X silang. Gitu, ya. Silakan kalian exercise ya. Silakan diramaikan WA grup kita. Ya, WA grup kita itu kan kayak kita ngobrol secara real time. Ya. Oke, jadi ini fenomena-fenomena dari terciptanya gaya magnet akibat medan magnet yang dilewati oleh muatan bergerak, ya itu sifat-sifatnya. Nah itu silakan nanti kita kalau kita mau hitung juga. Nah sekarang saya ingin bahas yang lain, ya, yaitu fenomena yang dialami oleh Oersted, ya. Oersted. Apa sih fenomena yang dialami oleh Oersted? Jadi ceritanya begini. Medan magnet atau medan magnet induksi, nanti habis ini saya akan tunjukkan beda antara medan magnet dengan medan magnet induksi ya. Medan magnet itu ada dua nanti, ada medan magnet, ada medan magnet induksi. Nah saat ini yang saya sebut itu masih medan magnet induksi atau B. Nanti ada namanya dia, medan magnet induksi atau juga sering disebut kerapatan
flux magnetis. Nanti akan kita ketemu ya. Jadi sekedar catatan aja. Waktu itu kita pernah juga membahas. Saya coba kotakin di sini nih. Saya kotakin di sini. Sorry. Saya kotakin. Ketika kita membahas elektrostatika, ada dua juga yang kita bahas. Medan listrik dan D. Ya. Dan D itu belakangan kita sebut sebagai kerapatan flux elektris. Ya. Kerapatan. Nah, ini pasangannya kerapatan flux magnetis, tapi dia duluan disebut sebagai medan magnet induksi, B. Nanti kita akan bandingkan lagi. Oke, nah medan magnet induksi atau medan magnet secara umum itu bisa dihasilkan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan magnet itu sendiri, yang mana saya sebut di sini magnet permanen. Ya, kalian bisa beli itu magnet murah, harganya 10.000, 20.000 udah dapat gede. Atau kalian punya katakanlah magnet sisa yang ada dari sebuah dinamo, ya dinamo Tamiya itu. Atau kalau ada loudspeaker yang rusak, yang udah nggak bisa dipakai, ya di belakang itu ada magnet besar juga. Jadi magnet, saya tambahkan di sini, magnet permanen atau magnet yang kita kenal itu bisa menghasilkan medan magnet. Tetapi di tahun 1820, Ørsted, seorang ilmuwan dari Denmark, Hans Christian Ørsted, ini ada Wikipedia-nya, nanti bisa diklik. Dan itu seru sekali karena kalian tuh belajar belajar engineering, atau belajar medan elektromagnetika, fisika secara terstruktur, itu kalau lihat sejarah. Ya. Bagaimana katakanlah Bluetooth ditemukan, baca. Jadi kita tahu, cara berpikirnya begitu. Nah, hari ini saya ingin tunjukkan bagaimana ternyata arus listrik itu juga bisa menghasilkan medan magnet. Ya. Jadi kita tahu arus listrik itu I. I ini bisa menghasilkan B. Nah, medan magnet induksi kita bilangnya. Ya. Nah, ini ditemukan 1820. Kalau saya bilangnya sih belum terlalu lama ini. Walaupun sudah 200 tahun lalu. Ya. Sekarang kan 2021 ya. 2021 cepat gitu, zaman Belanda ini kalau di Indonesia. Jadi sekitar 200 tahun lalu itu baru tahu gitu, padahal kan orang pinter tuh udah ada sebelumnya, tapi baru ketahuan. Itulah indahnya ilmu alam. Jadi ilmu alam ini masih banyak rahasianya di alam. Nah, itu pelan-pelan para insinyur, para peneliti menemukan rahasia-rahasia itu baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dan seringkali itu mereka memang orang-orang pintar, orang-orang rajin, tetapi nemukannya itu kayak kebetulan juga gitu. Ya, mungkin kalian pernah dengar cerita Archimedes yang menemukan ketika sedang mandi. Kemudian Newton ketika menemukan hukum gravitasi atau hukum sebab akibat, itu dia lagi di bawah pohon apel, kejatuhan apel. Yang mungkin ceritanya sebagian bohongan juga ya. Nah, ini juga demikian, Ørsted ini menemukan ini secara nggak sengaja. Dia menemukannya itu, dia lagi eksperimen di labnya. Eksperimen di labnya itu ya di sekitar tahun segini lah ya. Itu di labnya itu dia memasang sebuah rangkaian listrik sederhana. Ya, yang kalian itu anak-anak elektromercubuana biasalah. Ada kawat, ya, ada kawat. Kemudian di sini ada baterai. Di sini ada resistornya lah katakanlah ya. Di sini ada lampu gitu. Biasalah yang kita kerjakan gini ya. Ini baterai, berarti ada arus mengalir ke sana kan. Kalian biasa nih bikin lab struktur lab begini ya. Kalian bisa katakanlah taruh di atas meja. Ini mejanya nih. Mejanya tebal gitu, ada kakinya di sini. Si Ørsted juga begini, ya di tahun 1820 riset kayak gini nggak kayak anak SMA atau anak semester 2, 3 sekarang.
Mungkin nggak banyak yang bisa bikin kayak gini. Nah, dia bikin kayak gini di labnya. Dan dia itu juga lama melakukan riset di labnya, dan sampai juga bosen juga. Kemudian dia hiking gitu, jalan-jalan, hiking. Orang zaman dulu itu di Eropa, di Denmark, di Belanda, Prancis, itu ilmuannya tuh senang riset dan senang hiking. Jadi jalan-jalan ngiterin ya ke danau, muter, kemudian naik gunung. Itu biasa, memang habit orang sehat begitu. Ya, kalau kita kan zaman sekarang muter ke mall gitu kan ya, atau tiduran atau nonton Netflix atau apa ya. Nah, kalau orang itu, dan sampai sekarang yang saya tahu mereka itu senang hiking, senang jalan kemana gitu. Nah zaman dulu itu beda sama sekarang. Sekarang kita kalau jalan kemana nyasar buka Google Map kan, kita banyak lah. Kalau zaman dulu tuh mereka pakai kompas, ya. Pakai kompas. Jadi bawa kompas, bawa tongkat biasanya muter, kemudian pulang lagi ke labnya, kompasnya ditaruh di sini. Jadi ceritanya tuh unik memang. Kadang-kadang ya bohongan kali, ya masalah bohong atau benar nomor dua lah kalau menurut saya. Tapi ceritanya tuh indah. Dan ternyata ketika dia taruh, ya geretakin aja di sini, dia mulai riset lagi, ada yang aneh. Ternyata kompasnya itu yang harusnya menunjuk ke arah sana, dia menunjuk ke arah sini. Gitu. Itu yang dia kompas saya rusak nih. Kompas saya rusak. Kompas saya kok arahnya ke sana, utara kan bukan sana. Jadi ternyata beberapa saat kemudian dia baru sadari, benda inilah, kawat yang beraliran listrik inilah yang menyebabkan kompas dia itu menunjukkan arah lain. Jadi dari situ cerita si Orsted ini dari bingung, kesel, atau mungkin kesel ya, bingung, dan akhirnya karena dia orang cerdas, dia mencoba menghubungkan antara keduanya, antara arus listrik dengan kompas yang berubah arah. Ya kalau kita kan beli aja lagi kompasnya gitu. Tapi dia orang cerdas, dia bilang, sepertinya struktur saya ini menghasilkan medan magnet yang besar, sehingga medan magnet bumi kalah. Nah ini menarik sekali. Ya, menarik sekali di suatu kesempatan ini, medan magnet bumi itu kan nggak besar-besar amat sebetulnya. Kalah dengan mudah dengan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik buatan dia. Coba kalian bayangkan nanti bikin arus listrik ini 1 ampere, itu tuh masih besar sekali medan magnet. Nanti ada kesempatan lain ya, terutama riset-riset modern zaman sekarang, dibuat suasana supaya medan magnet bumi yang kecil itu tidak mengganggu. Ya, itu ada kondisinya, ada di 1-2 pembahasan mungkin nanti kapan kita singgung. Ya, jadi di sini Orsted itu sampai menghadap ke ratunya, tapi nggak tahu waktu itu ratu Denmark atau ratu Swedia. Seingat saya ratu Swedia malah, uniknya ya, karena dia orang Denmark. Menunjukkan fenomena ini. Jadi ini fenomena yang menarik disampaikan, dan ya akhir cerita everybody happy gitu ya. Oke. Jadi ini uniknya. Ada 2 kondisi yang kita amati di hari ini. Tadi di slide pertama kedua, kita amati bahwa medan magnet bisa menghasilkan gaya magnet pada muatan yang bergerak. Yang kedua, Orsted menemukan suatu fenomena bahwa kawat yang dialiri oleh arus listrik akan menghasilkan medan magnet. Ini dua hal yang menjadi dasar insinyur terus mengembangkan keilmuannya, dan dia saling mutualisme ya, saling bekerja sama secara saling mendukung gitu, 2 fenomena tadi, sampai dengan ada banyak sekali temuan-temuan penting terkait medan magnet yang minggu lalu sebagian Ibu Umay udah ceritakan ya, ada beberapa fenomena ya, termasuk salah satunya trafo. Trafo itu yang kalian pakai ya, trafo itu luar biasa pentingnya. Teman-teman di teknik tenaga itu tanpa trafo nggak bisa ya, karena trafo tugasnya untuk step up, step down arus ya. Gara-gara step down, step up arus, maka otomatis tegangan yang akan dibalikkan. Kalau arusnya step down, maka tegangannya step up.
Sebenarnya dimainkan arus. Karena medan magnet bukan tegangan, tetapi karena hasil kalinya itu konstan, yaitu daya, maka dia kebalikan. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menghitung medan magnet induksi secara kuantitatif, ya? Nah, itu ditunjukkan oleh Oersted.